Panggilan beribadah. Shalom, salam sejahtera buat kita semua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kaum Bapa dan Ibu, kita telah merayakan Natal. Natal adalah membawa sukacita dan keselamatan bagi umat manusia dan dunia ini. Karena Dia adil dan benar. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita dengar, tekun dan setia, memanjatkan rasa syukur dan puji-pujian hanya pada Allah Bapa, karena kasih-Nya telah memberikan anak-Nya kepada dunia ini, sehingga kita tidak binasa lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak dan Ibu sekalian, tetaplah kita berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga kita boleh beraktivitas di mana saja, bersosial di tengah-tengah masyarakat, terlebih bersekutu di gerejanya seperti semula. Kita telah memasuki minggu setelah Natal, dengan topik minggu kita adalah pujian hanya bagi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita puji Tuhan melalui buku nyanyian 587 ayat 1 sampai 2. Bergemarlah menyanyikan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu, yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi 575 ayat 1, Pujilah Allah yang Maha Agung. Hukum Tuhan pada hari Minggu ini adalah dari hukum Taurat 1 dan maksudnya. Demikianlah hukum Tuhan, hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi lagu pujian 176 ayat 3 sampai 4. Terbukalah surga. Amen.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Allah akan pengampunan atas dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman. Dalam darahnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku lagu 699 ayat 1. Sempurna kasih-Mu Tuhan. Epistel untuk minggu kita ini adalah dari Yesaya 60 ayat 10, Yesaya 62 ayat 3. Marilah kita baca secara responsoria. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian 720 ayat 2 sampai 3. Yesus inginkan hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi lagu pujian dari 766 ayat 1 sampai 2. Janji yang manis. Nah
Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai 14. Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Saya mengundang kita semua Bapak Ibu untuk membacanya secara responsoria. Saya akan membacakan ayat ganjil. Bapak Ibu sekalian mengikutinya di rumah dengan membaca ayat genap. Beginilah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kita sangat bersyukur karena hari ini kita sampai di minggu ke-52, minggu terakhir di tahun 2020 ini. Kalau kita ingat-ingat sejenak Bapak Ibu, khotbah minggu pertama di awal tahun 2020 tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 18 dengan topik minggu kasih karunia dan kebenaran Allah dalam diri Yesus Kristus. Itulah yang mengawal kita Bapak Ibu dari minggu pertama dan di minggu terakhir di tahun ini. Kita diserukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa dalam kitab Mazmur 148 ini seruan untuk memuji dan memuliakan Tuhan dialamatkan kepada tiga hal. Yang pertama adalah
Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 6 berisi ajakan untuk memuji Tuhan kepada seluruh makhluk surgawi, kepada seluruh ciptaan dan benda-benda di angkasa raya. Pujilah Tuhan, hai malaikat. Pujilah Tuhan, hai bala tentara Tuhan. Pujilah Tuhan, hai matahari, bulan, dan segala bintang terang, langit dan air yang ada di atas langit. Matahari, bulan, bintang memuji Allah atas ketetapan Allah yang begitu sempurna, sehingga tata letak dan fungsi dari benda-benda angkasa itu teratur dan tetap sampai saat ini. Matahari untuk siang, bulan dan bintang untuk malam. Itu yang pertama. Bagian yang kedua Bapak Ibu di ayat 7 sampai ayat yang ke-10 berisi ajakan kepada makhluk ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini. Pujilah Tuhan, hai ular-ular naga. Pujilah Tuhan, hai segenap samudra raya. Hai api, hujan es, salju, kabut, angin badai, gunung-gunung, segala bukit, pohon buah-buahan, segala pohon aras, binatang-binatang liar, segala hewan, binatang melata, dan burung-burung yang bersayap. Pujilah Tuhan. Semua ciptaan yang ada di dunia ini juga diajak untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bagian yang terakhir Bapak Ibu adalah di ayat 11 sampai ayat yang ke-14 berisi ajakan memuji dan memuliakan Tuhan kepada manusia. Pujilah Tuhan, hai raja-raja di bumi. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Pujilah Tuhan, hai pembesar-pembesar, hai semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak darah. Pujilah Tuhan, hai orang-orang tua dan orang muda. Semuanya diajak Bapak Ibu untuk memuji dan memuliakan Tuhan, karena bagi Tuhanlah layak segala pujian. Sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Bagi Tuhan layak segala pujian, hormat dan sembah. Saudara-saudara sekalian, di minggu terakhir di tahun 2020 ini, kita juga diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan karena kita bersyukur atas keberpihakan Tuhan kepada kita. Atas keberpihakan Tuhan dalam hidup kita. Mazmur 124 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Lalu di ayat yang ke-6 pasal 124 dikatakan, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Kita layak memuji dan memuliakan Tuhan Bapak Ibu, karena Dialah yang menjagai kita, bahkan yang menjaga tempat tinggal kita. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam,
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kita layak memuji dan memuliakan Tuhan karena ialah yang menopang langkah kita, Bapak Ibu. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan yang terutama, Bapak Ibu, kita layak memuji dan memuliakan Allah karena ia memberikan anaknya Yesus Kristus menjadi juru selamat, menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Ia senantiasa menyertai hidup kita dan memberikan rohnya di dalam hati kita, agar kita senantiasa dibaharui dan hidup kita semakin berkenan kepadanya. Ia adalah Allah yang senantiasa memberkati kita. Bapak Ibu sekalian, saya menutup khotbah ini dengan kembali membaca Mazmur 103 ayat 1, 3, dan 4 dikatakan begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia rahmat Tuhanlah yang mengawal hidup kita melewati tahun 2020 ini. Dan dalam kasih setia dan rahmat Tuhanlah kita menyongsong tahun baru, tahun 2021, yang kita yakini di sana juga Tuhan sudah mempersiapkan berkat dan sukacita bagi kita. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh layak bersyukur dan memuji Tuhan karena Engkau senantiasa memelihara kami, karena Engkau senantiasa menyertai kami, karena Engkau senantiasa menjagai kami dari awal tahun 2020 ini sampai sekarang ya Bapa, di minggu terakhir di tahun 2020 ini kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kami menghadapi banyak pergumulan pandemi COVID-19, tapi kami yakin dan percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, providentia Tuhan terhadap hidup kami jauh lebih besar daripada pergumulan kami. Dan itulah yang meyakinkan kami untuk melewati tahun 2020 ini dan dalam sukacita menyambut tahun baru 2021. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan kami serahkan hidup kami. Biarlah Tuhan yang bertindak atas hidup kami. Ampuni kami ya Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 sampai 2, betapa banyak berkat-Mu, sambil mengumpulkan persembahan. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Shalom Horas.